Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rina Mulia Agustini dengan NIM 862244100056. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Primagraha dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Maulina MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kebahasaan dimanapun beliau berada. Jadi, dengan adanya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Maulina. Nah, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan monolog informatif. Monolog informatif itu adalah monolog yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, menyampaikan pesan. Contohnya itu seperti presentasi, ceramah, pidato, dan lain-lain. Nah, sebelum kita ke videonya, saya mau tanya dulu, monolog itu apa sih? Kalian tahu nggak monolog itu apa? Monolog adalah bentuk tuturan atau wacana lisan yang disampaikan satu orang penutur, secara berkesinambungan tanpa adanya interaksi langsung dari pendengar dalam bentuk balasan ataupun tanggapan. Nah, dalam monolog, penutur itu ialah pemegang peran penting yang sangat penting dalam penyampaian informasi. Nah, sedangkan pendengar itu berperan hanya penerima pesan, penerima informasi saja gitu. Nah, monolog juga bisa disampaikan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Tetapi pada umumnya biasanya monolog itu disampaikannya secara lisan, seperti pidato, ceramah, dongeng, presentasi, dan lain-lain. Oke teman-teman, langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan Ibu Pertiwi, para hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. The greatest problem that is confronted man from immemorial is the moral problem. Masalah terbesar yang dihadapi manusia sejak zaman dahulu kala hingga sampai saat ini adalah masalah dekadensi moral. Demikian ungkapan Abu Ala al-Maududi dalam bukunya Ethical Viewpoint of Islam. Kini, di tengah-tengah kita dalam berbangsa dan bernegara, masalah dekadensi moral sedang menggejala dan mewabah, marak dan merabak dalam berbagai bidang kehidupan. Kita saksikan dalam bidang sosial, pencurian, perzinahan, mabuk-mabukan, pencurian, bahkan hadirin pembunuhan semakin merajalela. Dalam bidang hukum, ketidakadilan, jual beli hukum, mafia pengadilan ada di mana-mana. Dalam bidang politik, pemerintahan, deklarasi kekuasaan, degradasi kredibilitas, budaya hipokrit, budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahkan akhir-akhir ini hadirin, kita masih mendengar betapa moralitas pemimpin kita yang sering memalukan, memilukan, bahkan menyakitkan kita sebagai warga negara yang beradab dan beragama. Apakah mungkin akan terbentuk baldah Thayyibah jika pemimpin tidak berakhlak karimah? Tidak mungkin. Oleh karena itu, betapa pentingnya peran akhlak dalam membangun bangsa. Maka pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membawakan urgensi keteladanan akhlak karimah bagi pemimpin bangsa.
dengan landasan Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hamba berlindung kepada Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma keagungan Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, dan Maha Penyayang, Pencurah Sayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik dan benar bagimu, bagi orang-orang yang mengharap ridho Allah. Ayat tersebut menegaskan bahwa Rasulullah adalah teladan yang baik bagi seluruh manusia. Apapun kedudukannya, beliau adalah figur dari orang tua. Beliau adalah contoh para pedagang. Bahkan beliau adalah teladan bagi para pemimpin bangsa. Beliau memiliki akhlak yang mulia sehingga patut diteladani. Dengan akhlak mulia ini, Rasulullah berhasil membangun sebuah bangsa yang makmur dan jaya, yaitu kota Madinah Al-Munawwarah. Oleh karena itu, bagi para pemimpin bangsa ini, hendaknya menjadikan Rasulullah sebagai figur teladan sejati. Namun sangat disayangkan yang terjadi justru sebaliknya. Kita tidak mungkin menutup mata persada Nusantara Indonesia tercinta saat ini tengah dipertontonkan oleh kenyataan. Para pemimpin yang memiliki akhlak tercela, di sela rakyat mendengarkan lagu-lagu demokrasi dan syair-syair perlindungan, tapi di belakang rakyat seringkali membuat kebijakan yang hura dan berpoya-poya. Bahkan pada akhir-akhir ini kita sering mendengar pemimpin yang suka berbicara mendukung pemimpin yang bersih, namun di balik itu ia masih mencari kesempatan untuk berbuat korupsi. Gayanya bak orator, padahal biangnya koruptor. Laganya hak proklamator, padahal biangnya provokator. Pantas jika bangsa kita sampai saat ini masih berada dalam keterpurukan dan krisis berkepanjangan. Reformasi yang kita cita-cita, tapi destruksi yang dirasakan. Pembangunan nasional yang didambakan, tapi bencana nasional yang dirasakan. Pemimpin berkata, kau yang telah memilih aku, kau juga yang sakiti aku. Kau putar cerita sehingga aku yang salah. Dan rakyat pun menjawab, tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti. Engkau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari. Karena itu, dalam rangkaian menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran, saya menghimbau kepada aparat pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia, mari kita berakhlak mulia dan terpuji. Mudah-mudahan bangsa kita mampu bangkit kembali. Amin, amin, ya robbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.